Saya sungguh yakin tentang pentingnya memulai. Takkan ada akhir yang baik jika tak berani memulai. Takkan ada gemilang yang berhasil digenggam bila tak segera memulai. Saya membenci tindak korupsi dan kerugian yang ditimbulkannya pada negeri. Maka saya harus mulai berbuat. Walau yang saya bisa tidaklah seberapa, saya jelas tak boleh tinggal diam. Saya yakin nilai-nilai anti korupsi harus diinternalisasikan sejak dini. Jika tidak demikian, nilai tersebut tak akan mengakar, melainkan hanya menjadi sekadar pemanis di bibir hingga mencetuskan dusta seolah bermental tak bobrok. Nyatanya, malah merugikan negara di tengah pandemi. Meminjam pendapat George Herbert Mead, tokoh aliran sosiologi Chicago, pada tahap play stage, anak-anak perlu dipaparkan pada nasihat tak menggurui tentang perilaku luhur dan terpuji agar bisa mengimitasinya. Selanjutnya, di tahap game stage, barulah anak bisa disadarkan betapa masyarakat mengharapkan ia mengutamakan kepentingan umum serta menjauhi segala tindak korupsi maupun penyelewengan. Saya ingin memulai dari bocah-bocah kecil yang layaknya adik saya. Maka, saya mengamati keseharian mereka dan mencoba mencegah munculnya benih-benih kebohongan, ketidakdisiplinan, nirkepedulian, abai tanggung jawab, malas, dan gemar bergaya hidup mewah, agar tak berujung perilaku koruptif di masa depan. Jangan pernah berasumsi bahwa kebohongan kecil tak akan menyakiti siapapun. Semua dusta yang merugikan negara dan masyarakat pastinya berawal dari penyangkalan tanggung jawab serta pembiasaan melontarkan dusta yang dianggap sepele. Maka, saya menyampaikan kepada bocah-bocah itu bahwa dusta hanya akan menguras energi, karena untuk menutupinya, mereka akan perlu berucap kebohongan lain yang sifatnya semakin akumulatif. Jangan pernah bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu. Jangan berharap memperoleh apapun secara instan tanpa ikhtiar. Saya yakin para koruptor melakukan kejahatannya karena tergiur kesempatan bergelimang kekayaan dalam waktu singkat. Maka, saya berusaha meyakinkan bocah-bocah itu mengenai betapa manis dan berharganya hasil dari kerja keras yang tak menyakiti ataupun merebut hak orang lain. Jangan bosan mengulurkan pertolongan serta kepedulian kepada semua orang yang membutuhkan. Saya yakin para koruptor telah kehilangan rasa empati, sehingga tega memperkaya diri di atas penderitaan sesama anak bangsa. Maka, saya mengajak bocah-bocah itu untuk tak bosan memupuk kepedulian agar menjadi wabah yang menjangkiti sebayanya. Dengan demikian, Indonesia perlahan akan mewujud sebagai tempat yang lebih baik bagi semua. Jangan gemar bergaya hidup mewah. Dari berbagai pemberitaan, saya mengetahui bahwa terpidana koruptor memanfaatkan harta yang diperolehnya secara melawan hukum untuk berlibur ke luar negeri, membeli barang-barang mewah, dan kegiatan bercorak konsumerisme lainnya. Maka, saya bertekad menggugah bocah-bocah itu untuk bersyukuri apa yang dimiliki. Berangsur, akan saya ingatkan juga kepada mereka agar hanya membeli apa yang dibutuhkan, bukan menuruti keinginan konsumtif belaka. Saya berharap giat menumbuhkan nilai luhur pada benak bocah-bocah akan berakhir dengan tekad mereka menjauhi korupsi di masa depan. Semoga kalian pun bisa tergerak melakukan hal yang sama dengan cara dan pendekatan yang lebih bermakna lagi, agar kelak Indonesia terbebas dari korupsi dan sejahtera sepenuhnya dapat menjadi nasib bangsa tercinta.